Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini, bahkan sampai akhir pekan barangkali, soal pecahnya koalisi perubahan untuk persatuan masih jadi headline semua media. Bahkan menjadi dialog di sebuah televisi. Dan ini sudah dimulai di akhir pekan yang lalu. Dan rupanya ini berita yang paling menarik dan paling mengagetkan bagi masyarakat, karena tidak ada yang menyangka bahwa pasangan Anies Baswedan dan AI akan langsung pecah begitu saja, karena kita melihat di mana-mana baliho mereka sudah berkibar dari beberapa bulan yang lalu. Dan tiba-tiba pihak Demokrat mengatakan bahwa Anies dan Nasdem sudah menentukan pilihannya, yaitu Caimin. Dan Caimin pun menjadi trending topik di berita-berita media massa. Bagaimana bisa terjadi peristiwa pecahnya koalisi dan bergabungnya Caimin yang semula di koalisi Indonesia Raya bergabung ke koalisi perubahan. Kalau hanya itu peristiwa terjadi penggodokannya satu malam, yaitu ketika Ketua Umum Nasdem Surya Paloh makan malam dengan Caimin dan menawarkan jabatan Cawapres, dan Caimin langsung oke, dan besoknya ini berita udah meledak bahwa Caimin lah calon Wapres. Dan sehari kemudian juga dideklarasikan. Padahal sebelumnya berbulan-bulan, bahkan sudah setahun, koalisi perubahan itu tidak kunjung bisa menghasilkan siapa calon presidennya dan siapa calon wapres. Calon presiden sudah pasti Anies. Calon wapresnya tidak ketemu. Begitu juga di koalisi Indonesia Raya. Walaupun Caimin udah nempel ke Gerindra dari tahun lalu juga, tapi sampai terakhir ini tidak terkunjung muncul dua nama itu. Karena itu kemarin saya mempertanyakan, termasuk kepada Anies Baswedan dan Caimin, siapa sebenarnya yang menjodohkan mereka? Karena mereka juga tidak tuntas menjawabnya dan menganggap itu sebagai kebetulan atau sesuatu peristiwa yang tiba-tiba saja. Makanya kemarin saya bikin judul pasangan Anies Baswedan dan Caimin dijodohkan atau kawin paksa. Seandainya dijodohkan atau kawin paksa, pasti ada aktor di luar mereka berdua atau aktor di luar dua koalisi tersebut. Tapi siapakah dia gak keluar atau tidak terungkap dari dua narasumber tersebut. Dan kalau ada aktor, persoalannya sebenarnya skenario apa yang akan dimainkan. Apakah Caimin ini hanya diumpankan? Karena ada juga yang menduga Caimin ini diumpankan agar Anies Baswedan gagal jadi calon presiden nanti. Karena Caimin akan ditingkatkan, dan buktinya kemarin juga udah dipanggil oleh KPK
akan ditingkatkan jadi terdakwa dan kemudian tidak berhak untuk dicalonkan. Mari kita lihat cuplikan sebentar. Tapi siapa di balik Pak Surya Paloh? Kan itu orang bertanya-tanya juga. Ada berapa kali loh Pak Surya Paloh ketemu presiden sebelum penjodohan ini terjadi. Sehingga logika awam Mas Anies, wah ini maunya Pak Lurah. Nah kalau ini maunya Pak Lurah, pertanyaan berikutnya untuk kasusnya Caimin, ini maunya siapa? Kalau ini kawin ini maunya Pak Lurah, gak mungkin Pak Lurah pula yang kepingin membubarkan ini kan. Pertanyaannya ini maunya siapa? Kalau bahasa Jawa Timurnya, Bang Karni, ini kemauan kantor pusat. Siapa kantor pusat? Di Jawa Timur itu kantor pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir yang lebih tepat untuk memberikan pengarahannya Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, terhadap teka-teki ini. Sebetulnya siapa yang menjodohkan mereka dan skenario-nya apa ini? Skenario bagus atau skenario jelek? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, karena acara ini bisa ditonton kapan saja. Luar biasanya ILC yang seperti ini bisa ditonton kapan saja. Datuk Karni Ilyas, saya tidak menduga bahwa saya harus menjadi pembuka, apalagi menjelaskan ini semua. Tapi terima kasih, tadi Datuk Karni Ilyas memulainya dengan kata teka-teki, betul ya? Tadi ada kan kata teka-teki ya? Saya mau bilang, Datuk Karni Ilyas, jangan-jangan seluruh pembahasan kita ini harus untuk menjawab teka-teki yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, yang enggak langsung sampai ke kantor pusat yang ke atas itu loh, Rocky Gerung jangan dulu. Teka-teki yang beredar di kantor kelurahan dulu aja. Jangan kantor pusat, tapi di kantor kelurahan saja, jauh di mata, dekat di hati. Itu dilontarkan kan? Ya, teka-tekinya dilontarkan, tapi sampai saat ini belum ada satu orang pun yang bisa menjawabnya dan dinyatakan benar oleh Pak Joko Widodo. Nah, saya yakin teka-teki itu nanti akan terjawab pada 14 Februari 2024. Tapi kalau untuk pembuka, apakah ini sesuatu tadi yang katanya bagus atau sebetulnya ingin dilemahkan itu kan tujuannya. Saya ingin mengatakan prosesnya itu sudah melemahkan, prosesnya loh. Melemahkan hatinya teman-teman Partai Demokrat, ya kan? Prosesnya melemahkan juga orang-orang yang selama ini katanya berlalu lintas itu mengandalkan sen gitu. Tiba-tiba mengatakannya ada yang belok tanpa sen misalnya. Tetapi pada sisi lain kita juga melihat bahwa ternyata proses ini itu membuat juga beberapa hal yang menjadi menarik. Tadi kita sempat bicara dengan teman-teman dari PKB, tantangan baru loh. Ya kan? Tantangan baru. Lepas dari kehendak kantor pusat tadi katanya, ini ada kemungkinan battleground Jawa Timurnya ya. Ya kan? Mendapat kesempatan bersama-sama antara misalnya teman-teman yang selama ini religius tapi lebih banyak bergerak di kota dengan yang di desa. Yang modern dengan yang tradisional misalnya. Kalau itu bisa bekerja kan, kalau itu bisa bekerja dengan dua pasangan muda ini, sesuatu yang menarik yang dimulai dari tempat sejarah di hotel, itu disebut Yamato apa Majapahit? Oh, di situ ditulisnya Yamato. Iya kan? Yamato, ya kan? Yamato, ya. Mereka, itu aja kan, kita juga nggak bisa beda. Ini Yamato apa Majapahit? Yamato, karena ada sejarahnya. Perobekan bendera dan lain-lain. Nah, yang mau saya katakan adalah sekarang Datuk Karni Ilyas, ini teka-teki Pak Jokowi ini sangat sulit dijawab. Saya yakin jangan-jangan nanti sampai akhir episode ILC yang ini, kalau ada yang mau mencoba menjawab,
itu belum akan terjawab. Tapi banyak yang sekarang ini tiba-tiba jauh di mata jadi dekat di hati. Misalnya tadi kasus KPK yang 2012 itu kan harusnya jauh sekali di mata ya, terjadinya 2012. Ya kan? Tapi jadi dekat di hati, maksudnya dipanggil lagi gitu kan. Iya kan, jadi dia panggil lagi supaya bisa cepat selesai. Nah teman-teman Demokrat sekarang ya, dulu kan lebih banyak ke koalisi Nasdem dengan PKS. Sekarang baru sadar ya, kemarin ya Andi Arief bilang, ternyata kantor PDIP itu dekat gitu. Iya kan? Jadi saya tuh banyak melihat sisi-sisi menggembirakannya saja, betul kan? Ternyata setelah mereka pikir-pikir, kantor PDIP itu dekat. Dulu jauh di mata, sekarang ternyata dekat di hati, kurang lebih begitu ya. Nah ini kita masih belum bisa menjawab apa yang bisa terjadi sebagai akibat dari duet Anies Baswedan dan Caimin ini. Ya, Rocky Gerung juga sama, ya kan cukup jauh di mata ya setelah berperkara, kemudian kemarin diperiksa berdansa-dansa. Tapi sekarang pun kalau mau jujur susah kan mengatakan siapa yang lagi dekat di hati ya. Dari 3 pasangan yang ada ini, nanti dia akan bicara. Jadi saya mau mengatakan teka-teki Pak Jokowi ini luar biasa. Untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Datuk Karnilias itu, saya menunggu teman-teman ini menjawab jauh di mata, dekat di hatinya itu seperti apa. Siapa tahu ELC ini yang bisa memberikan jawaban. Karena teka-teki ini walaupun terlihat sederhana, tapi menurut saya penting. Nah kalau ditanya sisi baiknya yaitu aja tadi. Ada 2 anak muda, sekarang sudah betul-betul bisa menjadi baca pres dan bacawa pres, betul ya. Dan punya peluang dengan, belum pernah terjadi lah ya, PKB bekerja sama dengan PKS. Dan kemudian dalam sebuah, katakanlah ini betul-betul sebuah takdir tadi ya, mau dibilang kata takdir tadi ya, dari kantor pusat misalnya. Dan kalau itu dimulai dari Surabaya sebagai battleground utamanya, nah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya mau positif saja lebih dulu, walaupun Datuk Karnilias pada bagian tertentu saya bilang saya belum mampu menjawab teka-teki itu, dan sekarang sedang senang melihat orang saling datang mendekati gitu ya. Partai Gerindra misalnya, partainya Bang Reza Patria, ini belum tentu merasa tenang juga kan? Hah? Oh santai, santai tidak berarti tenang ya, santai itu artinya jauh di mata dekat di hati ini bisa Beliau tenang lah. Gerindra itu koalisinya hilang 1, tambahnya 2. Oh ya, itu yang kemarin Ya, hilang 1, kan? tambahnya 2. Tuh, Apalagi sebentar tambah lagi lagi. bisa tambah lagi. Tapi kalau misalnya betul kata Pak Kang Ridwan Kamil bahwa dia itu dulu jauh di mata, tapi sekarang sudah mulai dekat di hati PDI Perjuangan ya kan? Dan Ridwan Kamil adalah salah satu kan yang diperhitungkan akan ada breaking news katanya minggu depan. Ya, lalu Kang Ridwan Kamil sama dengan perwakilan Golkar misalnya, jauh di mata dekat di hati juga tuh bagi Gerindra. Ya enggak ya, santai aja ya. Santai aja kalau misalnya kekuatan. Jadi menurut saya jauh di mata dekat di hati ini masih sangat panjang. Saya yakin sampai ujung ILC kita malam ini pun belum akan terjawab. Tapi kalau saya ambil positifnya saja. Selamat buat Caimin dan buat Anies Baswedan dan Caimin sudah jadi baca pres dan bacawa pres, dan KPU barusan mengubah jadwalnya ya. Kalau di sini kita selalu bicara waktu itu 19 Oktober sampai 25 November. Ternyata jadwalnya diubah 10 Oktober sampai 16 Oktober pendaftaran, penetapannya 13 November, nomor urut 14 November. Tadi saya berbicara dengan teman kita, Bapak Menteri ini, bahwa kalau bisa depan KPU itu disiapkan tenda lebih dulu ya, supaya kedua pasangan yang sudah baca pres dan bacawa pres ini cepat-cepat didaftarkan gitu. Kalau boleh buat tenda dulu. Kedua pasangan ini siap-siap didaftarkan ya kan? Antri sebagai pendaftar pertama. Takutnya ada perubahan lagi gara-gara jauh di mata, dekat di hati tersebut. Kalau begitu. Jadi ini yang sudah siap mendaftar lebih dulu. Yang lain nanti jelang-jelang 16 Oktober malam. Kurang lebih begitu Datuk Karnilias. Ya, ada bilang bahwa susah menjawab pertanyaan ini siapa yang menjodohkan, atau kawin paksa atau kawin
dijodohkan. Tapi kira-kira ini skenario bagus atau skenario buruk? Kalau kan Datuk Karnilis, saya biasa di Karnilias Club lagi. Di ILC ini saya menjawab itu dengan yang sebaliknya. Jadi kalau Datuk Karnilis tanya kepada saya jawabnya ini positif. Luar biasa. Walaupun artinya itu saya nggak yakin sebetulnya gitu loh. Iya. Tapi kalau di sini saya harus jawab yakin dan positif. Luar biasa. Ini dua anak muda yang luar biasa, walaupun tadi saya ragu Yamato apa Majapahit sebetulnya gitu ya. Kalau Majapahit kan ujungnya di tengah kejayaan Majapahit kan akhirnya selesai juga gitu. Kalau Yamato luar biasa kan, setelah dia robek bendera Belanda itu, perjuangannya tetap dikenang sampai lahirnya Indonesia Raya. Jadi kita harus yakin ini Yamato apa tidak. Tapi jawaban saya itu, kalau Datuk Karnilias tanya kepada saya, selamat buat dua anak muda ini, kalau bisa dirikan tenda dulu depan KPU untuk segera daftar 10 sampai 16 Oktober. Tapi Pak, dalam hati saya nggak yakin. Ya itu namanya saya percaya, tapi yakin enggak. Ya. Artinya masih banyak yang harus mereka perjuangkan gitu. Karena kalau betul ini terjadi, bisa 3 pasang atau 4 pasang, ya saya nggak yakin tujuannya untuk membuat 2 pasang. Kalau saya nggak, masih hari ini ya per ILC ini ditayangkan, masih 3 pasang lah. Gitu Datuk Karnilias. Padahal kalau Anda bisa jawab dapat sepeda tadi. Iya. Enggak, sekarang udah nggak sepeda kok. Sudah ditingkatkan ya, bukan sepeda lagi. Apa? Motor listrik Datuk Karnilias. Tapi saya yakin ya sampai ujung acara kita, nggak tahu Rocky Gerung, saya tantang Rocky Gerung untuk menjawab nanti pada ujungnya nanti. Kalau ada yang menjawab berarti kita memberikan jawaban ke kantor kelurahan bahwa ILC inilah satu-satunya acara yang bisa menjawab jauh di mata, dekat di hati. Yang menyebabkan terjadinya 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang atau 4 pasang. Sekarang giliran politisi Partai Demokrat, Johnson Sitindaun. Apa Datuk? Lah, Apa Datuk? Partai Demokrat ya sampai kemarin lah minimal kita melihat sangat kecewa sekali dengan kejadian ini. Bahkan keluar kritik-kritik yang keras baik kepada Anies maupun ke Nasdem. Tapi di balik ini juga ada Pak SBY itu menyatakan di balik ini ada mastermind. Istilahnya Pak SBY mastermind. Lah bisa dijawab nggak tadi pertanyaannya saya juga tadi. Kalau ada mastermind, siapa mastermindnya ini dan kemana arahnya? Dan apa skenarionya? Kalau soal mastermind yang disampaikan Pak SBY, tentu beliau yang paling bisa menjawab itu. Tapi kalau terkait misalnya perkawinan antara Mas Anies dan Cak Imin ini ya, kalau kemudian kita masukkan ke prosedur, tata cara, dan proses decision making pengambilan keputusan, dulu di Koalisi Perubahan bisa kita jawab. Jadi koalisi ini kan berjalan hampir 1 tahun. Jadi hukum acaranya dalam tanda kutip sudah ada. Itulah yang kemudian ditandatangani oleh 3 ketua umum partai yang menjadi piagam. Jadi itu kan berlaku undang-undang tuh bagi para pembuat, para penandatangannya. Sebagaimana Datuk juga belajar di Fakultas Hukum UI begitulah. Jadi fakta sunt servanda kan begitu. Jadi kalau ada kemudian nama atau partai yang ingin masuk ke koalisi kita ini, mekanismenya adalah dikirimkan dulu ke tim 8. Digodok di situ, baru dikirimkan ke masing-masing partai. Karena tiap-tiap partai itu punya mekanisme, tata cara, dan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang hampir persis sama sebenarnya kami dengan PKS. Jadi untuk koalisi, penentuan capres-cawapres, Ketua Umum tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah Majelis Tinggi Partai dan Majelis Syuro. Itulah yang kemudian terjadi saat ini. Teman-teman PKS tidak hadir dalam deklarasi, ya.
pasangan Mas Anies Caimin di Hotel Oranye bisa disebut, Hotel Yamato bisa disebut, Hotel Majapahit bisa disebut. Karena kita alumni Airlangga, jadi sering lewat di depan hotel itu dulu. Jadi tidak hadir itu. Karena di Majelis Tinggi Partai Demokrat dan di Majelis Suro PKS yang sudah putus itu adalah nama capresnya. Itulah yang tertulis di piagam koalisi tanggal 14 Februari. Namanya Anies Rashid Baswedan. Kalau untuk wakil presidennya belum. Itu makanya kemudian PKS sekarang sedang menjalankan proses internal begitulah. Mengadakan rapat Majelis Syuro untuk memutuskan nama calon wakil presiden yang baru ini. Jadi kalau kemudian ini yang dirujuk begitu ya, karena ini yang dilanggar, itu makanya sejak awal kami katakan bukan soal namanya, tapi soal dihianatinya proses pengambilan keputusan ini sudah berjalan 1 tahun ini. Jadi kalau ditanya siapa yang di belakang perkawinan Caimin dengan Mas Anies ini pasti teman-teman Nasdem dan Pak Surya Paloh. Karena tinggal itu pihak, kalau pakai koalisi perubahan yang lama ya, itu. Di mana kami bertiga ada di situ. Jadi itu yang kami persoalkan sejak awal sebenarnya. Karena jalan 1 tahun ini pasti sudah ada mekanisme itu yang kita jaga bersama. Kalau enggak mungkin lah. Bisa kemudian koalisi ini berjalan hampir 1 tahun. Itu Datuk, kalau pertanyaannya terkait itu. Ya, menurut Anda skenario-nya dalam hal ini apa? Apakah untuk menyingkirkan AAE atau ada skenario yang lebih besar lagi di balik ini? Kalau kami atau saya pribadi begitu ya, tidak ingin menduga-duga, itulah yang pasti hari ini koalisi perubahan yang lama begitu, 3 partai Nasdem, PKS dan Demokrat itu sudah bubar begitulah dia. Jadi itu saja, itu lahirlah hari ini kalau istilah kami itu koalisi nama perubahan itu sebenarnya adalah hasil Rapimnas kami Partai Demokrat. Jadi tahun lalu kami berapimnas, kemudian partai memutuskan dalam pemilu 2024 tema yang akan kita bawa itu adalah perubahan dan perbaikan begitu dia. Awalnya ketika 3 partai ini kumpul, ya Partai Demokrat ingin nama koalisi ini koalisi perubahan dan perbaikan sebagaimana tagline partai kami. Kemudian ya sesudah negosiasi di dalam namanya menjadi koalisi perubahannya tetap dan persatuan itu. Makanya disebut ini KPP. Jadi soal perubahan ini sendiri kami tidak mendaftarkannya di Dirjen Haki, ini bukan bagian dari intellectual property rights begitulah. Tapi kalau kemudian teman-teman Mas Anies begitu tetap ingin memakai itu silahkan saja. Walaupun menurut kami sudah tidak legitimate lagi penggunaannya. Kalau kemarin ketika Demokrat dan PKS masih di dalam ya, walaupun ada Nasdem yang partai pemerintahan juga bagian dari koalisi ini secara persentase begitu masih lebih dominan oposisinya begitulah. Sehingga kemudian nama perubahan itu masih pantas untuk dilekatkan. Ditambah lagi memang Mas Anies selama beberapa tahun terakhir ini kan dianggap bagian dari tokoh di luar pemerintahan. Jadi sekarang ini teman-teman PKB dan teman-teman Nasdem kan masih ada di kabinet begitu. Anggaplah teman-teman PKS nanti ikut masuk. Tetap yang dominan dan mayoritas itu kan partai-partai yang ada di kekuasaan hari ini. Jadi menurut kami begitu, kalau mau dipakai silahkan saja. Tetapi secara legitimasi begitu, hitung-hitungan angka begitulah ya, jumlah persentase, harusnya sih sudah gugur penggunaan itu. Tapi silahkan aja dipakai, nggak apa-apa. Itu kalau cerita soal koalisi. Kalau soal langkah Demokrat ya, jadi soal langkah Demokrat, sebenarnya kami sudah tidak boleh lagi komentar mundur ke belakang ini, apalagi pasca hari Senin kemarin Ketua Umum kami Mas Ahaye sudah menyampaikan kalau istilah ibu saya di kampung begitu di Sidikalang, pidato Mas Ahaye kemarin itu pidato hukum kasih lah begitu. Beliau memaafkan, mengucapkan selamat kepada Mas Anies dan Caimin begitu ya. Ya memaafkan tapi kan belum tentu melupakan itu, makanya kemudian Partai Demokrat sekarang ini mulai lagi dari nol itu. Sudah 1 tahun ini kita jalan dengan Mas Anies dan baliho kami mungkin sudah ada puluhan ribu tuh wajah Mas Anies ini. Itu yang kemudian tiba-tiba kemarin pasca pengumuman dari Jakarta begitu mengalir ke daerah,
ya kader-kader Partai Demokrat di bawah tuh melampiaskanlah emosinya begitu, kemarahannya. Jadi diturunkan secara paksa begitu. Itu makanya sekarang sudah kami larang tuh. Jadi untuk seluruh kader-kader Indonesia melalui LCD juga, saya selaku wasekjen teman-teman begitu, karena kita ini bukan partai kaya, nggak usah lagi diturunkan. Jadi wajah Mas Anies itu dipilok saja begitu ya. Karena memang kan berdampingan dengan wajah Mas AHY begitulah. Karena kita ini bukan partai kaya, tetapi 1 tahun ini dengan kemampuan kami ya, kami sudah berusaha lah ya. Karena apapun sudah diputuskan, Mas Anies ini calon presiden kami begitu. Tentu kami harus menanggung jawab ini begitu. Ketika dulu pertama kali kami deklarasikan Mas Anies, beliau kemudian dituduh membuat kesalahan begitu yang mengarah ke tindak pidana korupsi di Formule E. Kami juga yang paling terdepan, salah satu yang kemudian membela beliau. Termasuk di media sosial, media mainstream, termasuk yang di tengah jalan kemudian datang menghinggapi kami. Tiba-tiba PK KSP Muldoko masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta begitu. PK-nya itu ya inilah tantangan kami katakan ke internal. Mas AHY selalu mengatakan inilah tantangan kita ya, menggotong Mas Anies mengusung koalisi perubahan ini. Jadi ke Mas Aniesnya ketika itu ya kena juga ada akibatnya, ke kami juga ada. Inilah bagian dari tantangan mengusung beliau ini. Jadi 1 tahun ini kita sudah berusaha lah untuk secara optimal mensosialisasikan, membuat acara juga untuk Mas Anies. Bahkan Mas Anies itu datang ke DPP Demokrat itu bawa anak dan menantunya loh. Jadi waktu itu analisa kita, ini seperti gaya Amerika nih. Biasanya kalau di Amerika itu kandidat calon presiden menunjukkan keluarganya begitulah dia. Jadi kalau ditanya 1 tahun perjalanan ini udah jatuh cinta betul lah kader Partai Demokrat ke Mas Anies begitulah. Kita nggak nyangka aja perbuatannya di ujung seperti itu. Jadi ya sekarang itu makanya agar baliho-baliho itu tetap bisa dipakai begitu. Karena kan di situ ada wajah Mas Anies dengan wajah Mas AHY. Karena kita sebagaimana putusan Majelis Tinggi kemarin sudah keluar dari koalisi, ya tidak lagi mendukung Mas Anies, tentu kan tidak pas juga itu balihonya itu masih ada wajah Mas Anies. Jadi selama 1 minggu ini kami sudah menjalankan proses internal, Datuk. Itu. Karena apapun ya kami harus memulai dari nol kembali. Jadi hari Senin kemarin Mas AHY sudah mengumpulkan seluruh pengurus DPP Partai Demokrat, diadakan rapat pleno, ya, menjelaskan situasinya begitu. Baru sesudah itu beliau pidato hukum kasih itu, atau kalau publik banyak menulis pidato move on begitulah. Hari Rabu kemarin DPP juga sudah memanggil seluruh ketua DPD kami se-Indonesia. Jadi meminta pendapat mereka. Jadi lahirlah 3 pendapat. Yang pertama dari hasil rapat pleno dengan seluruh ketua DPD Demokrat kemarin, Demokrat tidak akan kembali ke Mas Anies lagi. Jadi tidak ada CLBK di sini. Itulah kemarin keputusan. Itu dia. Karena seluruh DPD mengatakan kita sudah dilukai oleh beliau. Jadi kita tidak mungkin lagi akan CLBK ke Mas Anies. Yang kedua ada juga yang meminta kepada DPP untuk membentuk koalisi baru. Walaupun kita katakan kemarin secara praktik ini sulit dilakukan begitu. Jadi ini last resort lah ini, kalau istilah Inggrisnya itu tidak kita hilangkan ya dari rencana, dari pikiran, tapi ini yang paling ujung lah. Kemudian yang ketiga membangun koalisi ya, sebelum koalisi tentu komunikasi ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu. Jadi pada tahap ini yang kami belum memutuskan. Bersyukurlah kemudian begitu ya, selama 1 tahun perjalanan koalisi perubahan ini atas nama kemandirian partai politik, kami berkomunikasi dengan seluruh partai. Tetapi komunikasi ini kami lakukan, Datuk ya, tidak pakai pendekatan pintu belakang, backdoor. Seperti yang dilakukan Mas Anies ini kan backdoor ini, kami tidak tahu, itu dia. Jadi seluruh yang datang ke tempat kami itu ya, itu kami lakukan secara terbuka. Hasilnya kami sampaikan secara terbuka, termasuk godaannya kami tolak. Termasuk kami jelaskan juga kepada Mas Anies hasilnya. Contoh misalnya Pak Ganjar datang, Pak Prabowo datang ke Pak SBY di Pacitan, itu kan terbuka kami buat. Hasil-hasilnya juga kami jelaskan ke publik. Kemudian Ibu Puan jumpa dengan Mas AHY, itu
yang di Senayan tuh. Kami buka ke publik hasil-hasilnya. Termasuk Caimin datang ke Cikeas yang menggoda di situ. Kami sampaikan enggak. Itu kami Partai Demokrat konsisten di koalisi perubahan ini. Waktu itu kan sudah hampir jalan 8 apa 9 bulan juga tuh. Teman-teman Golkar datang juga. Jadi semua itu kita buka ke publik begitu. Tidak ada yang kami lakukan selama 1 tahun ini menggunakan pendekatan pintu belakang, tidak ada gitu dia. Jadi bersyukurlah kami berpikir kemarin, syukur juga lah 1 tahun kemarin itu atas nama Kementerian Partai Politik ada tamu yang mau datang ke rumah kita tidak tolak begitu. Tiba-tiba ada kejadian pengkhianatan begini ya, kita kontak-kontak kita masih hidup lah. Jadi pasca rapat internal ini selesai kami lakukan, karena jika kami ingin buat koalisi baru itu kan eksternal nanti yang kami akan ajak kerjasama pasti bertanya juga, ini internal kalian sudah setuju apa belum, kan begitu. Jadi yang kami lakukan sekarang ini menyelesaikan internal dulu, sehingga kalau nanti bekerja sama dengan eksternal semua sudah beres. Jadi mungkin minggu-minggu ke depan ini kita akan cobalah dalam tanda kutip membangun hubungan diplomatik kembali dengan teman-teman Bang Andreas PDIP, di sini juga Bang Riza begitu ya. Yang kemarin kata Andi Arief ketika di doorstop oleh media, ternyata dekat kantor P3 dan PDIP katanya, kurang tadi Bang Ege, iya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan di tahap awal ini. Datuk. Cuma mau tanya, itu baliho besar di Jakarta ada ya yang tidak diturunkan tapi di Pilox doang ada? Di mana? Enggak ada. Kalau baliho besar di Jakarta, mungkin yang di wilayah Jakarta Timur masih tuh. Masih ya? Itu makanya kemarin. Nggak yang gampang kita lihat gitu. Kita mau lihat tuh teknik baru. Nggak diturunkan, tapi cuma di Pilox. Ada di video-video banyak. Itu makanya kemarin ketika rapat dengan... Sisakanlah 2 yang besar gitu supaya kita lihat. Itu makanya rapat dengan DPD kemarin juga. Menarik loh. Bang Ege ya, udah Ege. Ya kita bertanya juga ke DPD. Kalian kerugiannya berapa selama 1 tahun ini gitu. Udah berapa ribu kalian pasang beliau Mas Anies gitulah dia. Jadi itu makanya kemarin rapatnya kami buat tertutup. Sehingga kemudian semua ketua-ketua DPD kami itu bisa bicara lebih bebas lah. Sisakanlah 2 di Jakarta yang besar yang kita bisa lihat. Untuk gitu. kenang-kenangan ya. Iya kenang-kenangan. Itu juga sebagai bukti jauh di mata dekat di hati kan gitu ya. Kita sudah move on. Ketua Umum secara imperatif terang dan jelas sudah menyampaikan selamat kepada Mas Anies ya, teman kami berjalan selama 1 tahun ini dengan Caimin begitu. Kami doakan lancar terus perjalanannya ya. Kemudian solid terus koalisinya, itu yang paling penting begitu. Dan doakan kami juga di sini bisa mendapatkan teman koalisi baru, keluarga baru yang bisa bekerja sama dengan kami secara baik juga kan begitu, mengusung pasangan calon yang nanti akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Itu aja mungkin Datuk yang bisa. Saya dengar hari ini udah dapat teman baru itu. Siapa Datuk? Salah satunya P3, salah 2-nya PKS akan bikin koalisi baru dengan Demokrat. Tadi sebelum kesini memang saya baca tadi ada pernyataan dari teman-teman PKS akan berusaha mengajak Demokrat dan PKS bersama P3 untuk membentuk koalisi baru ya. Itu makanya saya katakan dalam itu permintaan pendapat, diskusi dan dengan teman-teman DPD Demokrat Indonesia kemarin juga, ini sebenarnya salah satu yang mereka sampaikan itu. Jadi tetapi secara praktek ini sulitlah dilakukan. Sekarang teman-teman P3 terikat di PDIP. Teman-teman PKS terikat di koalisi perubahan yang lama begitu. Hari ini yang jomblo betulan tuh, yang sama sekali tidak terikat kan cuma Demokrat. Menarik 2 itu aja kan susah kan. Itu makanya kami katakan kemarin, ini the last resort lah inilah. Ini bukan tidak kita pikirkan, tapi mari kita realistis. Karena ini kan tinggal beberapa minggu juga ke depan. Walaupun tadi kata Bang Ege, itu nanti 2-3 hari sebelum pendaftaran itu bisa lebih liar lagi tikungan-tikungannya katanya kan. Kalau pengamat bolehlah bebas ngomong, tapi kalau untuk partai politik ini, kalau bisa tuh memang tidak boleh di ujung-ujung itu ada kejutan. Karena nyampaikan itu ke daerah susah. Ini kan organisasi nasional ini. Ini kan bukan organisasi kecil. Keputusan kami lah seperti hari ini nih. Rabu kemarin ketua DPD datang, sekarang pulang semua. Ini sampai di Mamuju tuh ya, DPC, PAC lagi,
tingkat kecamatan di Sidikalang, di daerah sana, di kampung saya sana, mungkin baru minggu ini beres. Itu dia. Ini kan nggak gampang, ini kan organisasi nasional. Itu. Jadi kalau bisa apa namanya itu yang kami katakan kemarin soal koalisi baru dengan P3, dengan PKS, Demokrat begitu, itu pikiran paling terakhir lah itu. Mari kita realistis begitu ya. Di depan ini sudah ada 2 koalisi yang kokoh, yang mengusung Pak Ganjar 1, yang mengusung Pak Prabowo 1. Kalau memang mau mereka menerima kita begitu, ya mari kita segera jajaki komunikasi dengan kedua koalisi yang sudah terbentuk ini. Kami sekarang realistis ini, itu dia. Kami sekarang realistis itu. Cukup itu. Pemirsa, politik itu adalah seni membaca segala kemungkinan. Benjamin Franklin, filosof dan pendiri negara Amerika. Kita lihat saja. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Apa Bang Kartini pertanyaannya? Ya pertanyaannya yang tadi. Teka-tekinya belum terjawab. Iya Bang Kartini. Kalau ini dianggap ada dalangnya atau sutradaranya, siapakah gerangan? Dan bikin skenario-nya kayak apa itu kira-kira? Jadi bagi Partai Gerindra maupun Pak Prabowo tidak penting lagi lah siapa dalangnya, skenario kenapa terjadi seperti ini. Pak Prabowo itu selalu mengajarkan kami pada generasi muda harus menatap ke depan. Harus melihat ke depan, membangun bangsa dan negara. Jadi beliau itu selalu mengajarkan kami yang jujur, yang santun, yang baik. Jadi kalau Caimin dan PKB yang memang sudah setahun bersama kami, kemudian tiba-tiba begitu berpindah, enggak ada masalah bagi kami. Sekalipun Bang Jul bilang ya belok nggak pakai sen kalau kata Bang Jul gitu. Kalau bagi kami itu nggak ada masalah. Pak Prabowo menyikapinya santai. Bahkan beliau bilang inilah demokrasi, inilah musyawarah. Bahkan waktu deklarasi Gelora buat Pak Prabowo sebagai capres 2024 dari Partai Gelora, Pak Prabowo menyampaikan hidup Golkar, hidup PAN, hidup Gerindra, hidup Gelora, hidup PBB. Nggak lupa disebut Bang Karni, hidup PKB. Nah, jadi tetap ini Caimin dan PKB tetap teman bagi kami, bagi Pak Prabowo, tetap sahabat, tetap saudara, tetap sama-sama pemimpin partai, elit politik yang punya tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat. Jadi kami selalu diajarkan oleh beliau itu selalu positive thinking lah, jadi tidak mempermasalahkan. Sekalipun memang Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu ya sudah sering juga Bang Karni ditinggalkan teman seperjuangan, nggak ada masalah gitu. Bahkan ditinggalkan orang-orang yang direkomendasikan, dibesarkan, didukung, dibiayai, dikampanyekan, dimenangkan, kemudian ditinggalkan bahkan berhadapan, nggak ada masalah gitu. Bagi Bapak Prabowo, bagi partai nggak ada masalah. Jadi kami mempersilahkan pilihan-pilihan tiap orang yang tadinya mungkin kader, yang tadinya kami usung, kami dukung, kemudian berpindah
pilihan, berpindah haluan, bahkan tidak jarang berbeda pilihan atau berhadapan, tidak ada masalah. Inilah demokrasi. Pak Prabowo nyingkapi inilah demokrasi, kita santai saja, musyawarah. Semua anak-anak bangsa ini, Pak Prabowo menyikapinya punya niat yang baik semua. Jadi begitulah Pak Prabowo. Jadi kejadian ini, Bang Karni, bagi kami tidak masalah. Insya Allah nanti Caimin, PKB juga akan kembali bersama kami. Kapan kembali? Insya Allah nanti pada waktunya saya yakin PKB dengan Gerindra Enggak, akan maksudnya bersama-sama. kembali sebelum pendaftaran KPU atau? Ya kalau itu nanti ditanya oleh Pak Menteri nih, Pak Hamid. Jadi saya kira Segera akan kembali. Insya Allah pokoknya ini kan putaran ini masih panjang ya. Mudah-mudahan ini bisa dua putaran ini, Insya Allah kita akan kembali bersama-sama. Jadi bagi Partai Gerindra, Pak Prabowo, semua ini para elit, para politisi, para anak bangsa ini, mari kita bersatu, song-song pemilu ke depan yang damai, yang adil, yang jujur, yang melahirkan pemimpin yang dapat membangun bangsa ini. Terima kasih Bang Karni. Jadi Gerindra itu kalau dari statement ini ya legowo lah ditinggalkan oleh Caimin. Tapi dapat bonus Bang Karni. ya tunggu dulu, legowo atau memang diharapkan dia pergi aja gitu. Ya kami terbiasa Bang Karni. Ya, kalau diharapkan kami legowo, kami ikhlaskan ya kan, Caimin, PKB. Karena Caimin itu memang waktu bergabung dengan jauh-jauh setahun dengan Gerindra, itu tahu betul bahwa presidennya itu ke depan pasti Pak Prabowo. Dan Caimin gak salah ingin bergabung itu karena ingin menjadi cawapres Bang Karni. Gak salah bergabung itu. Cuma memang kemudian Caimin belum sabar mungkin ya, kurang sabar gitu kan, karena kan gabung lagi Golkar, gabung lagi PAN, PBB, Partai Garuda, kemudian Gelora dan lain-lain, kan perlu koalisi, perlu diskusi bersama dengan pimpinan, tidak bisa diputuskan bersama berdua, semua pimpinan koalisi itu harus musyawarah, diskusi, kemudian memutuskan. Itu juga yang selalu sampaikan Pak Prabowo, mari kita diskusikan bersama. Beliau itu sebagai capres yang sudah disepakati, namun tetap memutuskan itu harus dengan seluruh pimpinan partai politik. Mungkin Caimin ini udah ngebet begitu mau jadi cawapres, ketika ditawari oleh Bang Surya ya mungkin langsung diambil gitu. Padahal di internal kami Caimin itu salah satu cawapres yang sangat potensial gitu bagi kami, apalagi datang lebih awal. Ya saya kira itu satu pilihan, ini sudah terjadi, mari kita jaga bersama, yang penting pemilunya nanti bisa sukses, damai. Nah, insya Allah Pak Prabowo, Caimin, Bang Karni yang akan menjadi presiden ke-8 2004-2005. Enggak, karena begini, kalau saya lihat Caimin itu bukan gak sabar, justru sangat sabar. Setahun dia menunggu jadi calon wakil presiden atau tidak. Nggak ada putusan juga setahun. Kan gini Caimin, Bang Karni, kan beda Bang Karni. Bang Karni ini kan Saking sayangnya pendaftarannya ini kan masih Oktober. Pendaftarannya masih Oktober. Tanggal 10 sampai 16. Masih lama. Tadi saya bilang Caimin ini memang daftar duluan karena tahu presidennya ke depan Pak Prabowo. Caimin mau jadi cawapres. Duluan dia, nggak salah Bang Karni. Cuma nggak sabar. Kan kita harus menunggu teman koalisi Golkar, kemudian Golkar kan partai besar perlu waktu, PAN partai besar perlu waktu, ya partai-partai yang non parlemen aja perlu waktu untuk memutuskan. Sabarlah sedikit. Tapi nggak apa-apa. Ini kan pilihan PKB, Caimin, kita hormati, kita hargai. Mungkin takdirnya seperti ini. Gitu, mungkin ya Caimin pilih, nggak apa-apa. Saya kira ini satu yang harus kita hormati, kita hargai semua. Mari kita menyongsong pemilu 2024 ini dengan baik, dengan bijak, dengan jujur. Pastikan masyarakat ini berbondong-bondong tanggal 14 Februari, menentukan pilihannya sesuai dengan pilihannya. Dan insya Allah Prabowo, Bang Karni yang jadi presiden. Ya tapi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Yang mana Bang Karni? Ya bahwa dia itu sebetulnya udah sangat sabar. Bahkan semalam saya bilang sama dia, jadi ada setahun itu digantung tak bertali sebenarnya.
Di kampung saya begitu apanya ungkapannya. Digantung nggak bertali. Udah kita janjikan mau kawin sama dia, tapi nggak kunjung terjadi. Nah, itu namanya digantung tak bertali. Enggak begitu Bang Karni, kan saya bilang datangnya lebih awal, sementara pendaftarannya masih lama. Peserta yang ikut masih banyak, belum menentukan pilihan. Golkar baru kemudian menentukan pilihan, PAN baru kemudian, partai-partai lain baru kemudian. Bahkan di internal partai itu masih kan muktamarnya, kongresnya, munasnya kan selalu ingin ketua umum menjadi capres. Mereka harus selesaikan di internal. Oh sepakat Bapak Prabowo, berarti mereka putuskan apa? Oh menjadi cawapres. Cawapres juga cuma satu, berarti kan mereka harus siap juga ketika ketua umum partainya tidak jadi cawapres. Jadi harus selesaikan secara internal, itu juga perlu waktu Bang Karni. Jadi saya kira bukannya terlalu lama digantung, justru inilah Caimin kejeliannya tahu bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden ke depan yang insya Allah akan terpilih dan Caimin menjadi cawapres, kita hormati. Caimin itu kan menghormati hasil muktamarnya, harus menjadi capres, kemudian cawapres, kita hormati Bang Karni. Nah, dan kami juga menghormati partai-partai lain yang bergabung. Saya kira itu Bang Karni, jadi mari kita saling menghormati, menghargai. Tidak masalah bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, Caimin yang sudah lama dekat dengan kami kemudian pindah, sekalipun pindahnya mendadak begitu, tidak ada masalah. Ya. Justru bagi kami ketulusan, kebaikan, kematangan Pak Prabowo, kebijaksanaan itu semakin terlihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Inilah pemimpin sejatinya yang dibutuhkan. Tadi saya baca di screen Bang Karni itu masyarakat rindu pemimpin yang jujur, yang tegas dan capable. Ada 3 tadi syarat Bang Karni itu, jujur, tegas, capable. Insya Allah Bapak Prabowo itu pemimpin yang jujur, tegas dan capable. Pertanyaan terakhir. Ya Bang Karni. Seandainya Cak Imin itu sabar, masih nunggu, akan jadi cawapres gak? Kalau itu tanyanya jangan saya Bang Karni, tanya dengan seluruh ketua umum yang punya saham. Ya. Tanya dengan Pak Prabowo, dengan Bang Zul, tanya dengan Pak Erlangga, tanya juga dengan Caimin, ada pimpinan Gelora, Pak Anies Mata, ada pimpinan Garuda dan semuanya, Bang Yusril. Itulah Pak Prabowo karena baiknya, karena bijaksananya, tidak ingin serta-merta sekalipun beliau yang disepakati sebagai capres, kemudian beliau pribadi yang menentukan, ini loh maunya saya, ini loh tidak. Beliau itu sekalipun militer tapi sangat demokratis. Tapi Caimin termasuk jeli ya? Ya Caimin itu kan pokoknya dia maunya jadi cawapres, ya kita hormati pilihannya. Gak maksud di mana, saya karena gitu. dia jeli, maka dia melihat Pak Prabowo sebagai calon presiden, betul ya? Ya betul loh. Dan karena dia jeli, maka dia pergi. Karena dia tidak akan dipilih. Ya karena dia Baik, sekarang Pak politisi partai PKB, Menteri Muhammad Arif Dakiri. Siap Bang. Apa Bang? Pertanyaannya apa? Sama, Oh soal teka-teki itu. ya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, pertama kita perlu kasih tahu dulu bahwa memang semenjak awal, terutama dari Muktamar PKB di Bali, terus kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai forum-forum permusyawaratan yang ada di dalam partai, itu memberikan mandat kepada Caimin untuk menjadi capres atau cawapres. Nah ini memang aspirasi yang kita sebut sebagai silent majority lah dari kalangan NU, kalangan PKB, kalangan NU itu khususnya para kiai. Nah tentu PKB berkepentingan untuk memperjuangkan hal ini dan melakukan proses-proses yang diperlukan untuk memastikan agar Caimin ini bisa berlayar. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan akhirnya kan bertemu dengan teman-teman Gerindra, kita membangun Pakta Sentul tuh. Pakta Sentul itu. Nah, salah satu poin di Pakta Sentul itu kita dengan Gerindra bahwa soal capres cawapres itu akan diputuskan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Pak Prabowo dan Ketua Umum DPP PKB Pak Muhaimin Iskandar. Ini akte nih ibaratnya nih. Jadi ketika nanti perkembangan berikutnya ada yang masuk, no problem sebenarnya. Tapi aktenya kan harus ini nih.
kalau misalnya terjadi penggantian akte baru, ya ceritanya kan menjadi lain karena memang kepentingan dasar PKB memperjuangkan Gus Muhaimin ini menjadi capres atau cawapres. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pertimbangan dari seluruh proses yang ada di internal PKB itu terkait dengan soal pencapresan atau pencawapresan Caimin, ini bagi kami jadi semacam ini marwah sekaligus himmah. Jadi marwah itu sesuatu yang terkait dengan kehormatan kita, harkat martabat kita gitu. Jati diri kita sebagai sebuah kekuatan politik yang hari ini ada di tanah air. Nah himmah karena ini merupakan cita-cita dan tujuan politik dari PKB pada momentum perhelatan 2024 ini. Nah sehingga walaupun berseliweran lah dari mana-mana berbagai macam bujukan, rayuan, godaan kira-kira begitu, ya akhirnya kita bertahan karena ini terkait dengan soal marwah dan himmah tadi. Nah ketika terjadi dinamika di internal koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ya terus kemudian pada sisi yang lain juga terjadi dinamika di koalisi perubahan. Nah ketemu nih dua momentum nih. Jadi ada momentum internal di koalisi kami dengan Gerindra pada waktu itu, kemudian ketemu dengan momentum yang ada di koalisi perubahan. Makanya kalau Bang Surya Paloh menyebutnya ini jadi kayak botol dapat tutupnya kira-kira gitu loh. Nah momentum itu tercipta. Makanya kalau tadi di awal Bang Karni nanya soal apa tadi yang teka-teki itu, mastermind-nya, dalangnya segala macam kan udah dijawab di wawancara Bang Karni dengan Caimin tempo hari kan. Ya masternya itu dekengan pusat ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bilang ya ini takdir. Nah karena ini takdir ya sudah, kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa misalnya kemarin dengan teman-teman Gerindra. Nah kalau gini lah, kalau PKB itu janganlah ditanya soal loyalitas. Kami ini punya track record yang kuat lah untuk loyal, untuk setia. Ya kan kami dulu dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi 10 tahun, kemudian dengan Gerindra 1 tahun 15 hari. Wah, itu kita juga terus loyal. Bahkan peristiwa di Senin itu, peristiwa di hari Senin itu agak menarik tuh. Karena kita pas ada rakornas itu kan, ada rakornas yang hari itu DPP PKB dengan DPW PKB seluruh Indonesia. Pada saat itu kan sebenarnya adalah aspirasi dari DPW untuk untuk mulai menanyakan soal ini kejelasan koalisi ini gimana gitu. Tapi ketua umum kami Caimin ini dia langsung tegas menyampaikan di forum dan juga kepada publik bahwa sudah pokoknya kita istiqomah, kita tetap bersama Pak Prabowo, kita tetap bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah kalian gak usah bahas soal pilpres tapi bahas aja pemenangan pemilu legislatif. Itu siang hari, dilalah malam harinya tiba-tiba nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berubah kan menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah itu yang saya bilang sebagai momentum. Kita tidak mencari soal siapa yang salah siapa karena hubungan kami dengan teman-teman Gerindra juga masih sangat baik sampai hari ini, dengan partai lain juga begitu. Ya makanya kita bilang ya sudah ini mungkin udah takdirnya Tuhan begitu. Sudah takdirnya Tuhan begitu. Makanya kalau misalnya tempo hari Bang Zul juga bilang saya PKB seolah-olah belok nggak pakai sen. Oh kita sennya kurang apa kalau bicara soal sen. Makanya mungkin Bang Zul ngelihatnya harus pakai kacamata tuh. Jadi biar sennya terlihat kira-kira gitu. Nah intinya, seninya mulai dipasang. Nah jadi intinya adalah bahwa ini momentum dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian ketemulah dengan momentum yang ada di koalisi perubahan. Maka terjadilah di situ kesepakatan yang akhirnya menduetkan Mas Anies Baswedan dengan Gus Imin. Kira-kira gitu Bang. Jadi gak ada ini mastermind itu gak ada ya? Ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang. Abang kagak percaya juga soal itu. Ya gak ada yang gak diatur Tuhan. Saya kan kemarin juga bilang daun gugur satu aja Tuhan yang ngatur. Ya. Tapi saya jawab juga, kan saya jawab kemarin, bahwa dalam politik tidak ada yang kebetulan. Seandainya terjadi seperti kebetulan, itu sebetulnya dibuat. Tapi dibikin seolah-olah kebetulan. Kata Winston Churchill, bukan kata saya loh. Kita rehat dulu pemirsa.
Pemirsa, kita sampai segmen terakhir. Sekarang giliran politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira. Tapi sebelumnya katanya dia mau Ya, saya sedikit Bang Karni Mau klarifikasi. meluruskan, menyempurnakan. Jadi ketika ulang tahun PAN itu memang Bapak Prabowo menyampaikan koalisinya kita rubah menjadi nama Indonesia Maju. Kenapa? Karena memang peserta koalisinya kan bertambah, ada Golkar, ada PAN, ada Gelora, ada PBB, ada Garuda dan akan bertambah lagi. Jadi cari nama yang juga meneruskan legacy pembangunan Pak Jokowi, nama yang menyemangati, nama yang mewakili semua. Karena sebelumnya kan nama hanya mewakili 2 partai Bang Karni. Kebangkitan Indonesia Raya itu mewakili PKB dan Gerindra. Kemudian yang kedua, waktu itu juga disampaikan ke Pak Erlangga, diminta pendapat ke Bang Jul, ke Bang Yusril, termasuk ke Caimin yang kebetulan datang terlambat. Jadi tidak serta-merta Pak Prabowo gitu menyampaikan. Perlu saya menyempurnakan saja supaya publik tahu. Saran saya ini sudah selesai, jadi nama itu sudah didiskusikan, disampaikan, juga dimintai pendapat. Jadi Pak Prabowo itu orang yang sangat demokratis lah, sangat baik, bijaksana. Jadi ya maksud saya teman-teman PKB, jangan itu jadi alasan seolah pindah. Enggak, udah. Kalau memang mau jadi cawapres ada peluang di sana, kebetulan diyakinkan oleh Bang Surya, merasa mantep, ya nggak apa-apa. Kalau Pak Prabowo itu mengajarkan kepada kami, kalau kita mau berpindah, mau ini, datang. Waktu itu kita udah tunggu tuh, jam 18.30 mau datang. Saya datang aja Pak Prabowo, saya mau jadi cawapres, ada peluang di sini, ditawari oleh Bang Surya. Karena Pak Prabowo ada teman lebih banyak, lebih baru, perlu waktu, kami memutuskan. Lebih terhormat, itu yang diajarkan Pak Prabowo pada kami. Waktu Pak Prabowo pindah dari Golkar, Pak Prabowo minta waktu pada Ketua Umum, yang kebetulan Pak Yusuf Kalla. Datang dengan baik, dengan sanu sampaikan, Pak Yusuf Kalla kami sudah berterima kasih, dibesarkan, mendapatkan ilmu, politik dan sebagainya bersama Partai Golkar selama ini, maka sekarang saya ingin berpindah keluar dari Golkar ke Gerindra. Kan itulah kepemimpinan, itulah sejatinya pemimpin yang sportif, yang matang, yang dibutuhkan. Jadi hal-hal seperti ini saya kira kita butuhkan ke depan sebagai sebuah bangsa. Sebetulnya nggak ada masalah. Kalau Caimin datang atau ketemu nggak ada masalah. Nggak, maksudnya Caimin nggak begitu. Ya waktu itu sudah dijadwalkan, tapi mungkin ada keperluan lain. Kami berpositif thinking, berhusnuzon saja Bang Karni. Karena Pak Prabowo itu selalu tidak mempermasalahkan ke belakang. Mari kita menatap masa depan. Ya saya saja sebagai kader pribadi mengklarifikasi ini supaya masyarakat tahu. Dan PKB juga jangan itu jadi alasan pindahnya. Alasan pindahnya memang mau jadi cawapres, kebetulan ada tempat yang sudah siap. Kan selesai, kita hormati itu gitu loh. Bukan karena Pak Prabowo merubah nama koalisi seakan-akan dianggap meninggalkan PKB. Enggak, kami enggak meninggalkan. Kami justru yakin ke depan akan bersama-sama kembali dengan PKB. Ya, kira-kira begitu Bang Karni. Jadi Bang, PKB itu teman, sahabat, saudara, ke depan bersama-sama. Jadi saya kira nggak ada masalah. Pak Hanif. Ya, saya ingin menyetujui apa yang disampaikan oleh Mas Ariza. Jadi kita juga nggak suka kok mempersoalkan yang sudah-sudah. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Tapi juga perlu dipahami dalam konteks yang perubahan nama koalisi itu saya hanya ingin bicara itu soal momentum maksudnya. Itu menciptakan momentum. Mungkin dari sudut pandang teman-teman Gerindra begitu, tapi dalam sudut pandang kami beda. Kami punya subjektivitas sendiri. Karena satu, kami itu punya akta yang disentul, di mana soal capres cawapres itu diputuskan berdua, Pak Prabowo sama Pak Muhaimin, ya kan. Yang kedua, bahwa jelas penerimaan kita terhadap Golkar maupun PAN itu hanya menerima kalau di dokumennya itu. Dokumen resminya yang ditandatangani itu menerima saja. Ya. Nah, tapi kalau kemudian perubahan, masalah perubahan nama koalisi sebenarnya kan enggak isu banget, tapi kan itu konsekuensinya nanti perubahan akte itu.
Nah sementara kami kan memang kepentingan besarnya jelas memang soal cawapres itu. Nah saya ingin mendudukkan persoalannya di situ bukan soal apa nyari benar atau salah bukan, tapi artinya itu menciptakan momentum politik ya kan di dalam koalisi. Di sisi yang lain kemudian ada momentum politik lain di koalisi perubahan gitu. Dan soal itu juga kita komunikasikan juga kok. Ada lapis-lapis apanya? Ya ketua umum kami kan bilang begitu, statementnya di media kan juga jelas begitu kan. Iya, nah jadi saya pegangannya kan juga di situ. Tapi oke lah menurut saya setuju bahwa ini barang sudah selesai karena kita ini panjang. Ngurusin Republik ini kan urusan yang panjang nih, karena kita pasti akan nanti bertemu dengan Gerindra, ketemu dengan PDIP, kita akan bertemu dengan Demokrat ya kan, dengan Nasdem dan seterusnya. Ini panjang, makanya kita terus menjaga hubungan agar tetap Putaran kedua tetap katanya. baik. Nah hari ini yang pasti bahwa kemudian PKB sama Nasdem sudah mendeklarasikan Mas Anies dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres. Nah ini yang ke depan kemudian kita jadikan fokus gitu Bang. Jadi putaran kedua. Itu aja Bang. Ini ada jawaban baru nih soal mastermind tadi. Ada skenario nanti putaran kedua bersama lagi. Jadi artinya 3 peserta pasangan pemilu tapi di putaran kedua bersama lagi. Itu baru kita dengar loh ini. Jadi yang bersama nanti itu artinya Prabowo sama Anies. Ini nyambung nanti pertanyaan di depan abang tadi itu. Ini abang ini kan goda terus nih. Bang, PKB ini mencalonkan Pak Muhaimin Iskandar ini serius Bang. PKB ini juga partai besar. Jadi ketika kita punya cita-cita politik, punya himmah ya kan. Apalagi tadi depan saya singgung juga ini sudah soal marwah juga, kehormatan PKB juga untuk pemimpinnya ini bisa terlibat di perhelatan 2024. Jadi ini perkara serius Bang. Jadi jangan Jangan dikasih skenario gitu. Iya jangan dikasih skenario yang aneh-aneh. Ini kita serius nih. Yang 3 sama partai Nasdem ini tapi serius nanti gitu. putaran kedua gabung sama Kenapa? Prabowo. Tadi dikasih skenario gitu. Loh kalau ditanya per hari ini kan kita ini optimis. Gak percaya ditanya sama Gus Coy ini. Kita ini optimis kira-kira gitu. Iya kan harus optimis. Harus Sama. optimis. Iya, betul. Masa udah pindah nggak optimis? Harus optimis. Semuanya ini harus optimis. Sama-sama bekerja sama untuk Betul. bangsa dan Dia negara. optimis bahwa nanti nggak masuk putaran kedua gitu ya. Kompor beleduk ini. Enggak, bukan, saya logis-logis saja. Sama-sama optimis. Tapi dia optimis bahwa ada yang nggak masuk putaran kedua. Sehingga Pak Prabowo mempidatokan secara resmi. Hidup PKB, hidup Gelora, hidup PSI, hidup PAN, hidup Golkar gitu. Tapi akan segera bersama dengan PKB. Oh ya, Tadi terima kita kasih. tanya, kapan putaran kedua katanya. Ya, Loh, tapi di mana jangan-jangan salahnya saya? Di mana salahnya? nih, mic-nya kita kasih tuh. Pak Parera. Ke PDI Perjuangan yang mana nih pertanyaannya nih? Pertanyaannya tadi aja. Tema utama kita. Ya, saya tadi ada satu saya tangkap dari dialog antara Bang Karni dan Gus Imin dan Mas Anies itu. Soal mengalir. Jadi menurut Gus Imin ini karena dia mengikuti aja aliran. Selama ini tidak mengalir. Dan kalau tidak mengalir itu bisa jadi air comberan katanya. Sehingga ya sudah kita mengalir saja gitu. Artinya ada yang mengalirkan itu mungkin. Nah ini kalau kita lihat dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY ini ada mastermind-nya jangan-jangan. Karena kalau dia mengalirnya baik, itu mungkin dia ke sawah gitu. Tapi kalau tidak bisa ke laut nanti. Kalau ada mastermind, menurut PDIP, di mana mastermind-nya ini? Nah, ya itu tadi Bang Karni. Jadi kalau kita, ya saya ini kadang-kadang jadi pengamat juga gitu. Seperti teman-teman 2 pengamat ini. Lihat politik kita sekarang ini sambil, karena PDI Perjuangan kebetulan tidak ada dalam posisi saling silang sekarang ini. Jadi saya mengikuti ini dengan mengamati perilaku-perilaku yang ada. Perilaku-perilaku yang muncul.
jangan-jangan juga kalau seperti ini tidak sampai 2 putaran ini. 1 putaran selesai ini bisa. Ya dengan putaran-putaran seperti ini, jangan-jangan hanya 1 putaran selesai gitu. Dan ya kalau 1 putaran selesai, ya saya yakin Ganjar akan menang gitu. Padahal kalau mereka tadi bilang kalau 2 putaran Ganjar malah nggak ada. Yang ada itu Anies sama Prabowo. Kalau Tadi kan dibilang karena semua ini kan yang sudah pasti punya yang sudah pasti capres itu hanya Ganjar sekarang. Dengan situasi yang sekarang gitu. Dengan aliran-aliran yang ada sekarang ini gitu. Bang Karni. yang udah dipastikan akan jadi calon, begitu kan? Iya, yang sudah pasti akan jadi calon dan sebentar lagi punya calon wakil presiden kan. Kalau yang lain kan masih ada koalisi Menunggu aliran tadi. aliran. Ya, menunggu aliran. Jadi harus ada mastermind. Kurang lebih seperti itu. Siapa mastermind ini? Nah, ini yang harus kita jawab. Nanti yang jawab Rocky nanti jawab. Lah kalau ada mastermind, apa skenario-nya? Kalau kami mengikuti pola yang ada ini dengan tetap menjaga aliran yang kami tentukan gitu. Dalam proses ini gitu. Karena kita punya garis, punya perjalanan yang sudah kita tetapkan dan bisa kita jalankan gitu. Sehingga proses ini ya berjalan sesuai dengan apa yang ya direncanakan dan dibicarakan dari awal. Baik, Gitu Bang Karni. baik. Ada lagi Pak Parera? Saya kira posisi dari ya dalam hal ini PDI Perjuangan dengan partai-partai yang mengusung Mas Ganjar, kita lebih banyak melakukan konsolidasi ke dalam bersama-sama dengan teman-teman baik antara partai-partai, juga bersama relawan, kelompok-kelompok relawan melakukan penguatan dari semua elemen masyarakat bersama partai ya untuk memenangkan Mas Ganjar. Itu hal yang pertama. Kemudian yang berikut adalah sekarang ya melihat bagaimana perkembangan-perkembangan terutama yang berkaitan dengan figur-figur yang akan mendampingi Mas Ganjar. Dalam hal ini calon wakil presiden yang nanti yang akan diputuskan. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tahu bahwa kemungkinan besar bahwa calon wakil presiden ini akan ikut menentukan kemenangan. Dan di sini ya PDI Perjuangan bersama dengan teman-teman ya partai-partai yang mengusung Mas Ganjar, relatif kita ada di dalam aliran yang ya paling tidak kita bisa menata aliran itu sendiri gitu. Bersama dengan teman-teman ini gitu. Kira-kira arahannya wakil presidennya dari mana? Untuk sementara ada di dalam opsi-opsi yang ada dulu. Ada di situ ada ya nama yang muncul Mas Pak Erik, ada juga Pak Andika, ada juga Sandi Uno. Paling tidak nama-nama ini ada yang ada Tapi kan muncul selama dulu. ini kalau PDIP itu pasangannya itu harus dari NU, harus dari kalangan religius. Kalau bilang harus, ya yang pasti kita mempertimbangkan ketika proses ini adalah pertimbangan elektoral. Tapi untuk mempertimbangkan setelah kemenangan kita harus mempertimbangkan nilai. Wakil presiden siapa yang bisa mendampingi dan bisa bekerja sama. Jadi tidak hanya sekedar menang tapi juga ke depan bagaimana presiden dan wakil presiden itu menjadi pasangan yang solid yang kemudian bisa membawa Indonesia ini maju ke depan. Nah itu yang paling penting. Baik. Parera, sekarang politisi Partai Nasdem, Effendi Koiri. Saya kira Pak Rocky,
Kita nanti tinggal doa sebetulnya. Baik, Pak Karni, terima kasih. Jadi kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Koalisi Perubahan sudah punya calon presiden, wakil presiden, dan insya Allah bisa daftar yang pertama. Dan kita berharap yang belum punya ini, belum punya pasangan, segera punya pasangan. Belum punya pasangan aja ribut, merasa yakin, bahkan terus mempromosikan pasti menang, pasti menang. Ini seolah mendahulukan Tuhan. Padahal syaratnya salah satunya, syaratnya adalah ada pasangan. Apalagi yang sudah punya pasangan, ya makin yakin. Juga kita doakan semoga yang jomblo segera nikah ya, secepatnya. Jangan terlalu lama jomblo. Bang Kani, ini komentar saya yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pasangan kami terutama terkait dengan Mas Anies dan kemudian kenapa dengan Mas Imin atau Caimin, itu semua sudah dijawab, sudah dijelaskan secara detail, dan itu di semua media massa. Sebetulnya di mana ada sisi khianat, di mana di sana ada sisi gelap, di mana itu semuanya jelas sudah. Nah, di dunia politik itu sama, bahkan seharusnya harus lebih hati-hati ketimbang di aspek kehidupan lainnya. Karena dunia politik itu berdampak, apapun yang kita katakan, apapun yang kita putuskan, setiap keputusan itu tentu ada sebab musababnya, setiap pilihan ada sebab musababnya, tetapi ada satu dinamika di sini yang kita harus jaga, yaitu ada sebuah hadis yang mengatakan ahbib habibaka haunamma. Tapi ini saya tidak lanjutkan Arabnya, nanti seolah-olah saya lagi khutbah gitu ya. Tapi saya ingin artinya saja. Cintailah koalisimu atau kekasihmu atau kawanmu dengan cinta yang biasa, jangan berlebihan. Siapa tahu suatu saat dia menjadi musuhmu. Dan bencilah yang engkau benci atau musuhmu, siapa tahu suatu saat menjadi kawanmu. Sehingga koridornya dalam konteks ini adalah meskipun kita tidak suka, tapi jangan sampai memberikan branding. Membranding orang hanya karena persepsi kita, hanya karena pemahaman kita yang mungkin tidak komprehensif, tidak kamil, hanya satu sisi karena kita dipengaruhi oleh emosi, ya. Kemudian membranding orang, mengatakan orang ini khianat, ini apa dan segala macam. Itu saya kira satu koridor nilai yang harus kita jaga bersama dalam kehidupan politik. Karena kita di mana saja bisa ketemu. Nggak ketemu di pusat, ketemu nanti koalisi di daerah. Kalau dalam kehidupan politik. Karena kita kehidupan politik ini secara faktual, sejarah, tidak ada yang dominan di setiap. Pasti membutuhkan koalisi-koalisi, membutuhkan kerjasama. Dan kerjasama ini sering juga silang. Di pusat koalisi dengan siapa, di daerah dengan partai apalagi yang berbeda. Nah di sini saya kira. Jadi narasi-narasi harus kita bangun karena ini ada digitalnya ya. Nanti kita akan menyesali hal-hal yang sesungguhnya kita katakan tapi itu sebetulnya tidak terlalu benar. Ada relatif gitu ya. Nanti kita menyesal sendiri. Oke, ini yang kedua Bang Karni. Jadi saya ingin mengingatkan semuanya. Yang ketiga, tadi ada istilah perubahan itu adalah milik tertentu, partai tertentu. Begini, Nasdem itu lahir 12 tahun yang lalu. Merek Nasdem
logo Nasdem di bawahnya itu adalah Gerakan Perubahan. Melekat. Secara harfiah, siapa saja bisa menggunakan itu. Secara maknawiyah juga siapa saja bisa menggunakan itu. Tapi yang pasti Tuhan telah mengumumkan kepada hambanya, mengikrarkan, sungguh saya tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya. Nah, dalam konteks ini berarti ketika kita menjalankan perubahan, apakah kita beri nama, apakah tidak, ya, kita sesungguhnya telah membawa misi perubahan karena itu memang Tuhan mengendaki itu. Hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Ini hukum Allah, sunnatullah. Ya. Jadi nggak bisa itu adalah karena usulan saya. Kalau usulan anggap aja itu sebetulnya amal jariah. Oh ya kebetulan. Tapi dalil-dalilnya, induk-induknya itu bukan di situ. Induknya itu di atas. Kita turunkan ke bumi, ada ayatnya, kita ceritakan, kita sampaikan. Jadi itu menjadi milik seluruh umat manusia. Perubahan itu. Nah, dalam konteks formal ADART, logo partai yang menyebut Gerakan Perubahan. Ini bukan hanya soal tagline, tapi ini sekaligus soal misi, ini sekaligus yang diinginkan menjadi karakter Partai Nasdem adalah perubahan. Dan itu 11 tahun yang 12 tahun yang lalu. Itu Pak Karni yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, tepuk tangan yang keras juga oke ya. Karena tepuk tangan itu sehat. Yang terakhir Pak Karni, setiap pemimpin kita kadang-kadang memang begini. Kadang-kadang agak risih, terlalu memuji berlebihan terhadap sosok kita. Yang wajar juga kita memuji. Karena setiap calon yang kita unggulkan itu ada kelebihannya, ada kelemahannya. Kita berusaha, kami berusaha tidak boleh mencaci maki ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan mungkin nanti siapa wakilnya. Begitu juga kami inginnya juga tidak dicaci maki. Tetapi harus kita objektif secara terbuka. Ini loh visi kami. Silakan kelemahannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Inilah figur lain, toh rakyat publik tahu semua sebetulnya. Masa lalunya seperti apa, ya. Tapi kita karena bangsa ini harus terus melihat ke depan, bukan sekedar nengok ke depan. Tapi melihat ke depan maka masa lalu yang buram dan itu semua ada jejak dalam sejarah, jejak digital. Ya. Itu ada semua, sehingga kemudian mari kita menghormati kelebihan yang ada, tidak mengeksploitasi kelemahan-kelemahan, kemudian membranding keburukan, ya, memframing buruk itu nanti akan menyesal sendiri. Nah sehingga dengan demikian maka mari kita kompetisi ke depan ini bukan kompetisi fitnah, bukan kompetisi membranding keburukan, tetapi menawarkan gagasan-gagasan kepada rakyat, supaya demokrasi kita, demokrasi yang berkualitas. Tidak boleh ada skenario di belakang itu. Kan? Apakah dari istana, apa dari BIN, apa dari polisi, apa dari mana, segala macam. Mereka harus berjalan sesuai dengan tupoksinya. Begitu juga KPU harus bekerja secara profesional. Demokrasi ini mari kita laksanakan secara baik sehingga mutu demokrasi kita naik, tidak seperti hari ini yang terpuruk. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Izin Pak Karni. Ya termasuk KPK harus profesional, kan? Harus profesional. Itu. Baik. Terima kasih. Sekarang tausiah dari Boleh Pak Karni, sedikit Profesor aja. Rocky Gerung. Boleh sedikit aja. Anda mau bantah? Iya sedikit. Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nggak Nanti apa-apa. nggak selesai-selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya nggak apa-apa, biar panjang aja biasa. Tuh. Enggak, jangan yang panjang karena ini kita udah Ini waktu sudah mau udah berakhir. habis. Ya nggak apa-apa.
Jadi pertama Pak Karni soal kata-kata pengkhianat, dari tadi saya megang mic ini tidak memproduksi itu. Tapi kalau harus kemudian saya mengatakan memang Anies Baswedan itu pengkhianat, itu dia. Ya saya kira Karena kan kalau dipancing itu Gus nggak Coy usah kita tadi. perdebatkan lagi. Alasannya tentu kan ada. Itu dari sudut pandang kami nih, sama seperti tadi teman-teman PKB mengatakan soal pengubahan nama itu tentu dari dua sudut pandang itu. Alasan kami begitu. Karena ini kan kaitannya hubungan antara kami dengan Anies Baswedan. Itu. Jadi kalau Aniesnya hadir di sini atau juru bicara Aniesnya pas. Jadi Dia aja nggak hadir. oke, itu makanya. Makanya udah cukup. Karena dia sudah menjawab juga di publik, saya ingin meluruskan itu. Jadi ketika Mas Anies dideklarasikan oleh Nasdem di bulan Oktober menjadi calon presiden, ya, itu sesungguhnya PT 20%-nya belum terpenuhi karena ketika itu masih sendiri. Itu. Di bulan Januari, Mas Anies kemudian datang ke tempat kita komunikasi dengan Mas AHY. Itu, ayo Mas, mari kita menjemput takdir. Bahkan tempat bertemunya pun ada. Sudah kami sampaikan dalam rilis itu di Rembang, itu. Jadi ketika itu Mas Anies mengatakan saya akan bawa Nasdem, jenengan Mas AHY bawa Demokrat, nanti kita dua sama-sama membawa PKS, begitu dia. Itu makanya kemudian pasca bulan Januari itu ya, pakai kalimat waktu itu menjemput takdir. Tanggal 14 Februari kemudian kita tandangani piagam koalisi. Waktu terus berjalan begitu. Saya minta jangan kronologis. 3 menit aja. Karena dari kemarin saya nggak mau kronologis. Persis. Ini harus kronologis. Kenapa kok kemudian keluar kata-kata Mas Anies ini mengingkari one prestasi atau istilah apapun lah itu. Atau pengkhianat terhadap apa yang dia katakan sendiri. Proses berjalan begitu ya. Mas Anies ini kemudian menyampaikan lagi. Guru spiritual saya, ibu saya ingin Mas AHY menjadi calon wakil presiden kan begitu. Ya itu yang berhak menjawabnya Anies. Sementara Aniesnya nggak ada di sini. Jadi silakan Mas Anies menjawab, itu dia. Saya tidak pernah nyebut ya, tetapi karena Gus Coy mancing, jenengan pengkhianat. Itu ada cukup banyak kata-kata jenengan nggak bisa dipegang. Dan Profesor publik Indonesia Rocky. harus tahu, karena kita milih presiden. Giliran Rocky Oke, Gerung. silakan. Udah nyampe di bumi. Anda itu yang memulai. Oke, saya cari cara supaya yang ada di bumi itu dipahami oleh yang di langit, bukan sebaliknya. Langit memahami bumi juga. Oke, ya itu masalah itu langit. Enggak begitu nih. Einstein bilang begini, waktu Tuhan menciptakan bumi, dia tidak sedang bermain dadu. Itu kata Einstein. Tuhan tidak bermain dadu waktu menciptakan bumi. Kenapa Einstein bilang begitu? Karena dia punya formula E equals mc square itu. Bahwa benda itu setara dengan energi. Pertanyaan kita, Einstein percaya Tuhan apa enggak tuh? Apakah relasi antara Anies dan Caimin formulanya dibuat di surga? Yang kita tanya tadi mastermind-nya siapa? Kalau Tuhan yang buat itu pasti tidak akan berubah. Tuhan pasangkan Anies dengan Caimin, berarti pasti jadi presiden. Sekarang kita tanya, siapa yang percaya Tuhan di sini? PDIP percaya bahwa Ganjar juga dapat formula dari langit. Kan Anda semua sebetulnya mempromosikan semacam optimisme yang irasional itu. Karena juga bisa hitung nanti. Ya kita berdoa aja, nggak perlu ada kotak suara kalau gitu kan. Jadi kita mau balikkan bahwa analisis itu diletakkan pada posisi bahwa anything goes, dan dalam politik tadi Anda sebutkan, politik adalah seni kemungkinan. Tuhan tidak pernah membuat kemungkinan ketika dia menciptakan bumi ini. Bahkan politik adalah the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin masih bisa dilanjutkan. Hubungan antara Anies
dan Caimin itu adalah attacking the impossible. Yang tadi Anda nggak bisa bayangkan mungkin itu terjadi juga. Yang kemudian dirumuskan di situ sebagai pengkhianatan. Hak dari Demokrat untuk mengatakan itu. Karena Demokrat menumbuhkan harapan etis bahwa yang dimaksud dengan perubahan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh koalisi ini tidak boleh dihalangi oleh pertimbangan kuantitatif apapun. Kan call-nya Demokrat itu tinggi sekali kan, kualitatif itu. Dasarnya itu. Tetapi bagi Nasdem bukan kualitatif yang penting, tetapi kuantitatif. Karena itu pertanyaannya, Anies dipasang itu atas dasar pertimbangan kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kan begitu kalkulasinya kan, supaya menang di Jawa Timur, maka mesti ada Caimin. Itu pertimbangan kuantitatif. Yang nggak mungkin dibantah oleh SBY itu. Kan orang bilang kalau kuantitatif memang SBY nggak ada di situ. Di Jawa Timur kecil. Tetapi pikiran SBY bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Begitu Caimin masuk, ide perubahan itu berubah kimianya tuh. Karena dia bukan lagi antitesis. Jadi saya mau terangkan ini dari sudut pandang political ethics. Saya nggak ada urusan dengan kalian itu. Nah kita mau lihat sebetulnya itu. Saya bicara dengan BEM UI kemarin tuh. Bicara dengan BEM Muhammadiyah tuh. Semua bertanya, ini apa mainan ini sebetulnya? Yang sudah fix dengan ide perubahan. Bagi mereka ternyata perubahan itu mundur lagi. Pak Prabowo bilang koalisi Indonesia maju. Salah. Koalisi Indonesia mundur. Karena Caimin mundur dari koalisi itu. Kan logiknya begitu kan. Jadi dari awal saya perhatikan bahwa gak ada keteguhan bagi kita untuk mengatakan bahwa kenapa ini terjadi? Karena kalian partai politik menggali sendiri lubang kubur kalian yang namanya 20% itu. Itu dasarnya. Yang dari awal 2 kali saya pergi ke Mahkamah Konstitusi, ada satu partai politik yang mau dukung itu, Demokrat dukung saya, PKS dukung. Tapi yang lain bilang gak perlu itu. Nah sekarang kalian masuk di dalam kedunguan sendiri. Kalau nggak ada 20%, nggak ada cawe-cawe beginian tuh. Itu dasarnya kan. Saya mau balikkan politik pada ethical imperatif itu. Karena saya nggak peduli, saya berteman dengan semua ketua partai. Anies 2 minggu lalu masih telepon saya. Tadi pagi Anies masih telepon saya. Tapi bukan itu poin saya tuh. Apa apologi Anda di situ tuh? Itu intinya di situ sebetulnya tuh. Coba misalnya tuh PDIP. Tadi PDIP bilang ya tunggu aja. Kalau saya tuntut tunggu apa itu? Cawapresnya itu akan merepresentasikan wilayah secara kuantitatif atau ide. PDIP mungkin gak begitu penting, dia udah dapat 19% itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perubahan, bahwa Anies bisa rampok suara dari Jawa Timur, PDIP cemas-cemas juga. Siapa yang akan ganti posisi? Kuantitatif artinya. Kalau kuantitatif mungkin Ridwan Kamil yang lebih pas di situ. Supaya Jawa Barat diambil oleh PDIP itu. Dari mana? Ya dirampok dari Gerindra. Nah, itu wilayah Gerindra. Tapi saya bosan hitungan begitu. Karena ini hitungan yang gak masuk akal dari awal itu. Jadi gak jelas fungsi dari wakil presiden itu menambah suara atau menambah kualitas ide perubahan tuh. Begitu Caimin dipasangkan pada Anies, kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Itu logikanya begitu. Karena tetap orang lihat bahwa Anies akhirnya masuk di dalam pragmatisme itu. Karena kuantitatif itu. Dan itu yang terlihat pada ketergesa-gesaan Surya Paloh untuk mengucapkan poin itu. Supaya nggak hilang momentum. Karena ini berebut kuantitatif kan. Hilang momentum nanti itu. Jangan-jangan Caimin diambil oleh PDIP misalnya. Jadi berebut momentum yang isinya adalah kuantitatif. Bisa nangkap ya poin saya itu. Oke, saya skip itu sebagai satu problem yang ada di dalam masyarakat kita. Jadi kalau dikatakan apakah kalau Anies menang akan ada perubahan? Tidak. Tidak seperti yang dibayangkan waktu bersama-sama dengan Demokrat. Memang ada perubahan, tetapi kualitasnya udah berubah itu. Itu yang ditandai oleh protes dari anak-anak mahasiswa. Saya bicarakan itu dalam bentuk, Anda bayangkan misalnya, minggu lalu saya kasih ceramah di 2.500 mahasiswa UI itu. Satu anak angkat tangan tuh, tanya hal yang beginian. Ini anak baru masuk semester 1 Universitas Indonesia 2023, dia paham
beda antara perubahan yang dimaksudkan dalam koalisi pertama dan perubahan setelah Caimin pergi ke Anies. Bang Karni, bisa Boleh, silakan. bisa saya selah sebentar? Bisa saya selah ini? Ya, boleh ya. Ini Bung Rocky, mungkin konsep perubahannya bisa beda. Karena ini kan suatu konsep. Dan kemudian di dalam konsep itu ada pilihan-pilihan. Konsep kami kan jelas, Anies jelas. Sejak awal, sejak pidato awal dideklarasikan. Ada keberlanjutan, sustainable, ada perubahan. Dan ketika bersama Caimin, konsep ini plus. Karena di NU itu dan di PKB khususnya, sebagai partai politik yang beraspirasi itu, ada satu konsep dalam kehidupan ini mempertahankan yang kemudian memperbarui. Itu seiring sejalan. Al-muhafadzatu, sebentar. Ini jadi jangan memaksakan seolah-olah konsep Bung Rocky itu satu konsep perubahan yang paling mutlak. Ada konsep lain dan ini menjadi pilihan kami. Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya adalah ada hal lama yang baik dari Pak SBY yang baik, dari Jokowi yang baik, dari Bung Karno yang baik, dari Soeharto yang baik, dari Gus Dur yang baik, dari Ibu Megawati yang baik. Itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Tapi juga ada perubahan-perubahan karena memang ini sunnatullah. Oke, saya ngerti. Cukup. Jadi jangan memaksakan satu konsep seolah-olah ini otomatis salah, otomatis ini tidak. Ini jangan begitulah. Nggak ada ilmu pengetahuannya mutlak. Semuanya relatif. Karena itu jangan memaksakan suatu kehendak seolah-olah Bang Rocky di mana Nabi. Saya salut dengan pikiran-pikirannya. Tapi ada hal-hal yang saya terkesan memaksakan. Seolah-olah ini kebenaran dari Rocky itu mutlak. Seolah-olah itu wahyu. Tidak. Relatif apa yang dibawakan itu. Kami semua ini bukan orang yang tidak belajar. Kami semua belajar tentang itu. Ya, bagian saya. Saya ambil. Ini mau baca atau mau apa? Melihat bahwa apa yang disampaikan Bung Rocky itu bagus. Dalam arti gini. Dalam arti gini Bang Karni. Memang politik dalam proses ini harus mempertimbangkan kuantitatif dan kualitatif. Gini. Dan ulang deh, karena gini Bu. Betul. Kita juga mau nambah itu. Saya tidak membantah apa yang Anda katakan gitu. Bahwa ini kami sedang mempertimbangkan aspek ya paling tidak di PDI Perjuangan dua aspek ini ya harus menjadi faktor yang dipertimbangkan sehingga kemudian ya banyak orang kan bertanya kenapa tidak memutuskan sekarang gitu. Kenapa harus menunggu? Karena mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif yang dimaksudkan oleh Bung Rocky. Karena itulah yang harus dipertimbangkan. Dalam proses kita harus mempertimbangkan untuk menang gitu. Tapi kemudian setelah terjadi kita harus mempertimbangkan bahwa aspek pemimpin ke depan itu harus mempunyai kualitas yang sesuai dengan apa yang menjadi dasar ideologis dari yang dijalankan oleh partai itu untuk direpresentasikan oleh baik presiden maupun wakil presiden yang akan menang nanti gitu. Baik. Nah ini faktor yang menjadi pertimbangan Bung Rocky. Saya kira cukup. Jadi yang lu katakan itu betul dan ini proses yang sedang kami lakukan gitu. Ini kalau ILC yang lama saya udah tinggalin gelanggang nih. Ya, Anda boleh terus. Tadi saya bukan orang partai politik. Yang saya bilang kedunguan kalian itu menerima 20%. Karena itu jadi tukar tambah di situ tuh. Dengan alasan macam-macam tadi itu. Tapi Anda juga betul tadi. Anda juga betul. Anda pakai kata relatif itu. Lalu Anda kritik saya. Anda jadi absolut. Loh Anda bilang semua relatif. Bahkan ya justru itu poin Anda juga bahwa Caimin itu mengutip semacam sejarah dari NU. Itu absolut apa relatif tuh? Yes. Ya udah. Kalau gitu dengan. Ya karena itu saya mau terangkan versi ini. Versi bahwa masyarakat sipil, terutama the intelektual, melihat ini sebagai pemburukan justru tuh. Jadi kualitas kimia yang tadinya ada di dalam molekul Anies dan PCI dan AHY, kualitas kimia itu tadinya sifatnya kohesif antara Anies dan AHY. Dua-duanya ada dalam ide antitesa itu.
Tetapi Anies dan Caimin sekarang dia bukan ikatan kohesi, ikatan adhesi. Dua molekul yang berbeda tuh. Sekarang Anda mau bilang koalisinya berubah. Loh koalisi itu dari awal nggak boleh berubah. Karena yang diatur dalam koalisi itu adalah ide itu. Bukan kuantitatif yang diatur di situ tuh. Kuantitatif itu urusan kampanye. Anda mau tambah kampanye Anda, kuantitatif Anda berubah. Tapi ide koalisi itu adalah single paradigm. Itu dasarnya tuh. Jelas itu PDIP Perjuangan. Di mana di seluruh dunia ada koalisi yang 2 jam kemudian berubah tuh. Jadi Anda nggak ngerti artinya koalisi itu. Itu dungunya di situ tuh. Saya mau terangkan serius soal semacam ini. Yes. Kan itu dasarnya kan. Jadi kenapa terjadi permainan semacam ini? Karena dari awal iya, dungu nggak pernah relatif, dungu ada absolut itu. Anda nggak bisa dungu. Jadi saya mau ucapkan itu secara jujur sebagai orang yang mengamati proses kasak kusuk ini. Jadi apapun yang kalian terangkan itu, masyarakat sipil akan naik, swing voters itu akan naik. Kan orang nggak lihat, ini siksaknya kemana itu. Itu dasarnya kan. Coba bayangkan misalnya ada problem baru diusulkan di situ. Tiba-tiba koalisinya berubah lagi itu. Lalu yang namanya koalisi itu apa kalau gitu? Jadi saya ulang ya, koalisi itu artinya kesamaan ide dan visi supaya kuantitas itu bisa diproyeksikan berdasarkan kesamaan itu. Jadi begitu kualitasnya berubah, kuantitas juga berubah. Dasarnya. Oke ya, saya coba cari kata penutup ya. Masih bisa dibantah. Ya boleh aja bantah tapi. Saya ada ilmu untuk membantah. Yes, ya. Saya terangkan pelan-pelan. Gak, kata penutup aja. Tadi saya mulai dengan, karena Anda mulai dengan Tuhan mastermind itu. Yes itu, oke. Saya mau kunci dulu ya. Tadi kalian mulai dengan siapa mastermind, semua pergi pada langit itu. The Almighty God itu. Oke. Saya bilang tadi, dengan inspirasi, kata Einstein, Tuhan menciptakan peristiwa bukan dengan cara bermain dadu, lempar dadu. Karena ada pola di situ. Tapi coba, dalam politik, kita pakai prinsip itu. Gak mungkin kita pakai prinsip itu. Kenapa? Karena iblis juga justru bermain dadu dengan dadu yang pernah dipakai oleh Tuhan. Itu politik. Dasarnya. Karena itu ada cawe-cawe, karena ada tukar tambah tuh. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak bermain dadu karena dia ingin ada kualitas di dalam politik, termasuk di dalam cara-cara tukar tambah politik. Kualitas itu hilang. Artinya dadu itu sekarang dipakai oleh iblis. Dadu itu namanya 20%. Jadi kalian bersama iblis menggali kuburan kalian sendiri. Terima kasih. Ada. Saya nggak ada waktu yang bisa dibantah semua ini. Ini bisa dibantah semua. Supaya tidak memonopoli kebenaran. Ya. Tadi Anda mengatakan dengan gabungnya Caimin ke koalisi perubahan, maka kualitas perubahannya berubah dari sebelumnya dengan Demokrat. Saya mau bacakan ini pernyataan Caimin. Iya, Caimin minta koalisi rawat kesuksesan Jokowi. Itu kualitas itu, ukuran kualitas itu kan bukan hanya soal ide perubahan satu. Yang kedua perubahan itu juga dari sisi konsepnya kan juga banyak. Ada yang misalnya perubahan itu dalam konsep antitesis ya kan. Tapi ada juga yang tadi dia keberlanjutan kan juga ada tetap perubahan juga. Panjang. Pemirsa, bukankah saya telah mengalahkan musuh-musuh saya ketika saya menjadikan mereka itu sebagai teman-teman saya. Abraham Lincoln. Kita ketemu LC yang akan datang.